Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Kapuas Hulu akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik yang terdiri dari pengamat atau observer, coach, dan juga coachee bersama-sama. Perkenalkan, saya Sukmairawan SPD dari SMK Negeri 1 Sibau. Saya Oscar SPD dari SMP Negeri 1 Putu Sibau. Dan saya Fitri Agustina SPD dari SMP Negeri 2 Putu Sibau. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, apa kabarnya? Alhamdulillah baik, Oscar. Nah, hari ini kita akan mengadakan coaching sebagai awal. Saya akan melakukan beberapa pertanyaan. Kemudian saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian yang kita adakan hari ini. Kemudian pada coaching kita hari ini khusus yang akan saya amati dan dinilai sesuai dengan rubrik penilaian apakah sudah sesuai dengan hal kita. Nah, kemudian bagaimana nantinya Pak Sukma memberikan pertanyaan berbentuk dengan coachee dan juga bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachee. Nah, jangan lupa yang disesuaikan dengan prinsip coaching diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, pertama-tama yang akan saya tanyakan kepada Pak Sukma adalah kompetensi apa yang akan Pak Sukma kembangkan pada coaching kali ini. Baik, Pak Oscar. Pada kali ini potensi yang ingin saya kembangkan yaitu yang pertama adalah presence atau kehadiran penuh, mendengarkan, aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbeda. Baik, Pak Sukma. Kemudian pertanyaan yang kedua, kompetensi mana yang ingin Pak Sukma kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi kompetensi yang spesifiknya, Pak? Oke, jadi di sini kompetensi yang akan saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbeda. Baik, Pak Sukma. Kemudian yang terakhir ya Pak Sukma, indikator bagaimana yang ingin diinginkan oleh Pak Sukma dalam proses coaching kali ini. Oke, saya ingin coachee saya ini bisa menemukan solusi sendiri dari permasalahan atau bisa menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahan itu. Baik, Pak Sukma. Demikian dulu ya Pak Sukma praobservasinya. Hari ini silakan Pak Sukma melakukan coachingnya terhadap coachee. Terima kasih buat kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Sukma. Pagi, Oscar. Selamat pagi Bu Fitri. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Pak, kabar saya baik. Bagaimana dengan Bapak? Alhamdulillah sehat Bu. Sesuai kesepakatan kita kemarin ya Bu, bahwa hari ini kita akan ngobrol ringan, mendiskusikan tentang hal yang sedang Ibu rasakan akhir-akhir ini di sekolah Ibu. Iya benar Pak, ngobrol santai, ringan, tapi juga bermanfaat ya Pak, terutama untuk saya. Baik Ibu, kira-kira apa yang mau Ibu ceritakan ke saya? Begini Pak Sukma, akhir-akhir ini saya merasa murid-murid di kelas itu kurang antusias pada saat pelajaran IPA yang diajarkan oleh salah satu rekan saya Pak. Dari siswa itu hanya 40% yang mengumpulkan tugas. Jadi menurut Ibu, apa sih yang Ibu harapkan dari obrolan ringan kita pada pagi hari ini? Tentunya saya mengharapkan solusi Pak atas permasalahan saya.
terhadap antusiasme murid-murid terhadap pelajaran IPA yang diajarkan oleh rekan guru saya. Menurut Bu Fitri, hal apa saja yang membuat murid di kelas tersebut kurang antusias dalam pembelajaran IPA yang diajarkan oleh salah satu rekan Ibu? Begini ya Pak ya, kalau saya ingat-ingat kembali, yang menyebabkan murid-murid tersebut kurang antusias itu adalah satu Pak, pembelajaran rekan guru saya itu sepertinya sedikit membosankan, terlalu monoton, terlalu dominan untuk berbicara, bercerita di depan murid-murid. Kemudian yang kedua, saya amati bahwa rekan guru saya tidak memberikan kesempatan buat murid untuk berpendapat Pak. Kalau saya ingat kembali, hal yang menyebabkan murid-murid saya tersebut tampak antusias itu, pertama, pembelajaran rekan guru saya itu membosankan Pak, terlalu monoton, terlalu dominan bercerita di depan murid-murid. Nah yang kedua, rekan guru saya itu tidak memberikan kesempatan bagi murid untuk berpendapat atau aktif dalam pembelajaran Pak. Oh begitu ya Bu. Kira-kira apa saja sih yang menurut Ibu yang dapat membuat murid Ibu itu antusias dalam pembelajaran IPA yang diajarkan oleh salah satu rekan Ibu? Menurut saya, murid-murid itu pasti menginginkan pembelajaran yang asik, tidak monoton, tidak membosankan, sebab pelajaran IPA itu kan di alam ya Pak ya. Jadi ilmunya tentu saja dari situ kita peroleh. Jika murid-murid saya merasa tidak enjoy, maka sulit bagi mereka untuk memahami. Wah, saya sependapat dengan Ibu Fitri ini. Lalu menurut pendapat Ibu, apa saja yang bisa membuat murid-murid asik dan tidak bosan pada saat pembelajaran IPA yang dibelajarkan oleh teman Ibu? Menurut saya, pembelajaran harus berpusat pada murid Pak. Jadi murid diminta untuk aktif dalam pembelajaran, kemudian di situ bisa diselipkan ice breaking ataupun games yang pembelajarannya itu menjadikan pembelajaran itu menarik Pak. Lalu menurut Ibu mengenai tugas yang diberikan oleh rekan Ibu kepada murid-murid di sekolah Ibu itu, apakah penyebabnya sehingga mereka itu kurang antusias dalam pengumpulan tugas? Begini Pak ya, kalau kemungkinan ya Pak ya, tugas yang diberikan oleh rekan saya itu terlalu banyak Pak, dan berisi banyak pertanyaan tanpa memberikan sumber belajar yang beragam ataupun penghasil. Kalau boleh tahu nih Bu, rekan-rekan Ibu itu mengajar menggunakan sumber belajar apa saja sih di kelas Ibu? Kalau saya amati sih, beliau tuh kayaknya berdasarkan wawancara juga sih, dia itu hanya menggunakan buku yang berasal dari perpustakaan saja Pak. Adakah sumber belajar selain buku teks itu Bu? Saya pikir banyak sih Pak, seperti video YouTube atau mungkin artikel di blog atau tulisan ilmiah di internet, atau bisa juga kita mengambil dari aplikasi yang sedang tren Pak, seperti TikTok ataupun Reels di KG. Nah, betul sekali itu Bu Fit. Saya yakin sekali bila rekan guru Ibu itu bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar, pasti akan membuat murid-murid antusias dalam pembelajaran. Kemudian, jadi sekarang apa rencana Ibu untuk menyelesaikan permasalahan terkait kurang antusiasnya murid-murid itu pada saat pembelajaran IPA yang diajarkan oleh salah satu rekan ibu di sekolah? Rencana saya yang pertama, saya akan bertemu dengan rekan guru yang mengajar mata pelajaran IPA dan IPA. Saya akan ngobrol dengannya, kemudian mengajarnya menonton video praktik baik ya, kemudian ataupun video pembelajaran diferensiasi yang mengintegrasikan kompetensi sosial dan emosional, berbagi materi dan pengetahuan, serta contoh praktik baik serta pembelajaran diferensiasi yang asik dan menyenangkan sesuai kebutuhan belajar murid Pak. Kemudian selain itu saya juga mengajaknya merancang pembelajaran mungkin yang mengasihkan dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi yang mengintegrasikan kompetensi sosial dan emosional, seperti yang telah saya pelajari pada program
rekan guru penggerak ini. Kemudian mungkin saya juga akan mengajaknya menggunakan sumber belajar yang beragam, Pak, seperti video, YouTube, TikTok, agar sesuai perkembangan zaman, agar murid lebih antusias. Nah, selanjutnya saya akan memberikan saran kepada rekan guru saya tersebut agar memberikan tugas sesuai dengan minat dan bakat murid-murid. Jadi saya akan mengajaknya mendiferensiasikan produk sehingga murid bisa tidak terkesan terpaksa, Pak. Agar mereka senang dalam mengerjakan tugasnya, misalnya mengerjakan tugas dalam video ataupun laporan digital dalam pelajaran IPA. Demikian, Pak. Wow, bagus sekali Bu rencana ini. Mudah-mudahan berhasil ya Bu. Terus apa komitmen Ibu terhadap rencana itu? Saya berkomitmen untuk selalu mengamati perkembangan murid-murid saya, Pak. Terutama di pembelajaran IPA dan berkolaborasi dengan rekan guru saya yang lain yang mengajar mata pelajaran IPA untuk membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan menggunakan berbagai banyak sumber untuk eksplorasi materi terhadap murid-murid saya, sehingga mereka biar senang dengan kegiatan eksplorasi materi tanpa adanya unsur paksaan. Selain itu, rencana saya juga menyusun anggaran dan sedikit demi sedikit berusaha menyiapkan atau memenuhi sarana-prasarana yang dapat mendukung pembelajaran IPA agar dapat membangkitkan semangat dan antusiasme murid, Pak. Wah, bagus sekali Bu. Saya sangat mendukung sekali Bu. Mudah-mudahan semua ini bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan yang diinginkan. Terima kasih ya Pak Sukma atas waktunya untuk sharing. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita ya Pak. Amin. Terima kasih kembali. Salam sehat dan bahagia selalu. Terima kasih Pak. Sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Sukma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Oscar. Selamat pagi, Pak Sukma. Pagi juga, Oscar. Baik, Pak Sukma sudah melakukan coaching bersama Ibu Fitri. Nah, sebelum penutupan, saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan seputar observasi yang sudah saya amati. Baik, yang pertama itu adalah apa saja yang sudah Pak Sukma lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan. Oke, baik Oscar. Pada saat coaching, saya sudah melakukan alur tirta, di mana saya bisa menanyakan tujuan, kemudian bisa menanyakan identifikasi masalah, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut bisa mengalir kepada coach untuk mengungkapkan permasalahan-permasalahan yang dihadapinya dan si coach bisa menemukan solusi sendiri. Baik, terima kasih Pak Sukma. Menurut saya, Pak Sukma ya, proses yang Pak Sukma sudah jalankan sudah baik, kemudian sudah sesuai dengan alur cerita, dan juga Pak Sukma sudah menggali permasalahan yang dihadapi oleh Ibu Fitri sehingga menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh Ibu Fitri. Dan coaching tadi yang sudah dilakukan adalah dengan prinsip coaching. Nah, selanjutnya pertanyaan terakhir nih Pak. Kompetensi yang ingin dikembangkan oleh Pak Sukma berdasarkan coaching yang sudah dilakukan nih Pak. Baik, yang ingin saya lakukan adalah bagaimana ya cara yang lebih memahami lagi proses cerita sehingga saya nanti dapat melakukan coaching lebih baik lagi. Wah, sangat bagus sekali ya Pak untuk kompetensi yang ingin dikembangkan oleh Pak Sukma. Semoga kedepannya lagi kita bisa melakukan coaching yang lebih baik lagi ya. Oke Pak Sukma, demikian observasi kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita dan kedepannya kita bisa berkolaborasi lagi. Saya kata wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Sukma.
pagi juga Pak Ustaz.